Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam Paskah ketiga ini kita akan merenungkan sabda Allah dengan tema COVID ke-19 tak meluputkan semangat mewartakan kebangkitan Kristus. Ketika saya diutus oleh Lembaga Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunung Stoli untuk menjalankan praktek lapangan pastoral di Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi, Keuskupan Agung Medan. Saat itu saya masih belum mengenal lokasi paroki tempat saya PLP. Singkat cerita, ketika telah tiba di Paroki Tanjung Selamat, Medan, bersama dengan teman saya yang menjalankan PLP di paroki tersebut, saya kontak salah seorang pastor di Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi. Beliau mengatakan kepada saya supaya saya tetap menunggu di pastoran Paroki Tanjung Selamat Medan karena beliau menjemput saya di situ. Setelah lama kemudian beliau juga masih belum datang. Dan saat itulah saya mulai khawatir karena saya juga sama sekali tidak mengenal tempat atau lokasi Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi. Tidak lama kemudian juga tiba-tiba datang pastor yang saya kontak tadi, dan sama sekali saya tidak mengenal mereka. Namun setelah saya bersalaman dengan mereka dan cerita dengan mereka, barulah saya tahu bahwa mereka adalah yang menjemput saya. Nah, pada saat itulah saya juga mulai semangat kembali untuk menjalankan PLP karena saya sudah bertemu dengan pastor paroki. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul, kita telah mendengarkan bagaimana kesaksian Petrus bersama murid-murid yang lain tentang Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Mereka mengatakan bahwa sebelumnya juga Daud telah berkata tentang Yesus bahwa ia telah melihat Tuhan atau Yesus sendiri telah duduk di sebelah kanan. Dan mulai saat itu Daud tidak takut dan tidak goyah karena ia percaya kepada Tuhan. Dalam bacaan kedua juga dari surat pertama Rasul Petrus, kita mendengar bahwa kita telah ditebus oleh darah yang mahal, bukan dengan emas, bukan dengan perak, atau dengan barang yang fana. Tetapi kita telah ditebus oleh darah yang sungguh-sungguh berharga. Oleh sebab itu, iman dan pengharapan kita hendaknya tertuju kepada Allah. Dalam Injil hari ini juga kita mendengar bagaimana Yesus menampakkan diri kepada kedua orang murid yang hendak pergi menuju ke Emmaus. Pada saat itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, bersama-sama mereka di perjalanan, namun kedua murid tidak mengenal mereka. Dari kisah yang telah kita dengar hari ini, ada beberapa hal yang mesti harus kita pahami. Yang pertama adalah ketika melihat Yesus, para murid tidak mengenalnya karena tubuh Yesus pada saat itu bukanlah tubuh duniawi yang biasa mereka kenal, tetapi tubuh surgawi. Yang ketiga adalah setelah Yesus mengangkat roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka, barulah mata rohani mereka terbuka. Yang keempat adalah sejak dahulu kala Yesus telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah
sebagai korban penebusan dosa umat manusia. Para saudara-saudariku yang terkasih, di tengah wabah COVID yang ke-19 ini, tentu kita banyak mengalami berbagai tantangan, baik dari segi ekonomi, juga dari relasi kita terhadap sesama, dan terlebih-lebih atas kerinduan kita untuk menyambut tubuh Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Maka dalam situasi seperti ini, Yesus meneguhkan kita supaya setiap kali kita mendengarkan sabda Allah, mengikuti perayaan Ekaristi di rumah kita masing-masing, seharusnya kita merasakan kehadiran Tuhan, sehingga melaluinya kita mampu mengalami kebahagiaan yang luar biasa dengan hati yang berkobar-kobar untuk terus berani mewartakan kebangkitan Kristus sendiri lewat cara hidup kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, cerita singkat di atas tadi dapat membantu kita untuk bisa merasakan juga sukacita, sekaligus membangkitkan semangat baru dalam hidup kita apabila telah berjumpa, apabila kita telah bertemu dengan orang yang kita tunggu. Kita juga hendaknya mampu merasakan perjumpaan yang membahagiakan bersama Yesus dalam kehidupan kita setiap hari, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun kita berada.